Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dan kali ini kita ada satu figur dari rebor lawas yaitu rebor Sarcosuchus. Yuk disimak. Figur rebor ini sendiri sebenarnya keluaran tahun 2023 dan saya baru mendapatkannya saat ini ya. Dan untuk varian Sarcosuchus ini dia punya dua jenis varian warna. Yang pertama adalah versi Black ya. Dan yang kedua dia di belakangnya ini versi River ya. Cuma ini agak sulit didapatkan, jadi terakhir saya mau beli ini sudah sold out ya. Jadi kita unboxing untuk figurnya. Dan seperti biasanya setiap figur dari rebor selalu diberikan pelindung C ya. Ini pelindungnya itu styrofoam box yang cukup tebal, jadi aman untuk pengirimannya ya. Dan ini adalah untuk figurnya sendiri. Jadi figurnya ada 3 bagian. Yang pertama adalah ini mangsanya ya. Ini kalau nggak salah ini anak Nigersaurus. Dan juga kalau figurnya sendiri Sarcosuchusnya terbagi menjadi 2 bagian. Ya, ini adalah badannya. Dan juga sambungannya itu ekornya. Ya, jadi ekornya seperti ini. Ya, dan ini fleksibel ya. Ini bendable, dia bisa diatur ekornya geraknya mau kemana. Dan nanti ekornya tinggal kita pasang saja. Ini tinggal plug in aja nih ke sini. Oke, awal-awal agak keras, dia mesti sedikit dengan tenaga. Nah, tapi setelah kita sambungkan ini menyambung dengan cukup rapat ya. Jadi bagiannya tidak begitu ketara. Ini ngeblend. Oke, seperti itu. Dan untuk detail anak figur Nigersaurusnya kira-kira seperti ini ya dari tampak dekat. Ya, coba kita lihat detailnya. Nah, ini dia warnanya itu tonnya cenderung coklat untuk varian yang ini, black version. Dan di sini kita bisa lihat untuk scalp bekas gigitannya di sini cukup dalam dan ada bekas-bekas darah dan ini realistis. Nanti ini kita pasang ke bagian mulut si Sarcosuchusnya. Ya, meskipun ini hanya ornamen atau figur pendukung, tapi scalpnya juga dia tetap diperhatikan. Oke, kalau kita lihat untuk detail figur Sarcosuchusnya sendiri, mulai dari ujung moncong ya, atau mulutnya. Ini giginya kita bisa lihat di scalp individual. Ya, jadi kita lihat untuk cat giginya dia tidak sekedar putih aja, tapi ini benar-benar dengan warna gading, jadi lebih terlihat realistis. Dan juga ini scalp untuk rahangnya seperti ini, juga ini ada matanya yang kecil di sini ya, sangat presisi. Dan ini juga skin teksturnya kita bisa lihat ya, benar-benar tekstur buaya ya, crocodile skin sama detailnya ini ya. Berikut juga bawahnya ini realistis sekali. Ya, dan ini ada markingnya di sini 2023. Ya, ini untuk bagian ekornya yang tadi kita sudah tahu di awal, ini bisa ditekuk ya. Tapi memang nggak begitu banyak ditekuknya, tapi ini bendable. Ya, juga bagian sisi satunya seperti ini. Ya, ini kuku kakinya juga ini cukup tajam. Ini cukup tajam juga nih. Ya, dan scalpnya juga dia terpisah nih. Jadi dipasangnya sendiri-sendiri, ini tidak menyatu dengan mold tubuhnya ya. Jadi seperti ini. Oke, dan untuk tampak atasnya kira-kira seperti ini ya. Ini Sarcosuchus identik dengan moncongnya yang sangat tajam dan runcing. Dan juga ini ton warnanya lebih ke hijau tua ya, kombinasi dengan warna hitam ya. Dan untuk bukanya itu ini agak unik ya. Jadi cara bukanya ini dia ditekan di sininya nih ya, jadi kita harus tekan, nah tuh baru dia kebuka.
Ya, ditutup, kita tekan. Nah, baru dia kebuka seperti ini ya. Oke. Jadi sangat realistis dan tampak hidup sekali ya untuk si figur Sarcosuchus ini sendiri. Ya cuma agak sulit didapatkan ini figurnya. Saya sebenarnya lebih suka yang varian satunya yang River ya. Cuma itu sulit untuk dapatkannya. Oke, kira-kira seperti itu untuk detailnya. Jadi kalau kita pasang diorama dengan mangsanya ya, untuk Sarcosuchus sendiri, ini kira-kira mungkin seperti ini pasangnya. Kita tutup mulutnya. Nah, sebentar ya. Kira-kira begini ya. Coba kita lihat lebih dekat. Nah, jadi Sarcosuchus ini sedang memangsa si anak dari Nigersaurus ini. Dan untuk ukurannya, kita ukur secara panjangnya itu sekitar 43 cm dan tingginya itu sekitar 4,5 cm. Ya, jadi dia memang panjang dan tidak tinggi ya, karena memang ini tipikal jenis buaya ya. Dan untuk perbandingan size, jika kita bandingkan dengan figur rebor sebelumnya yaitu figur Meta Deinosuchus, jadi seperti ini perbandingannya. Ya, sebenarnya secara size ini Deinosuchus lebih besar, sedikit aja. Ya, dan juga otomatis secara panjang dia lebih panjang sedikit ya. Untuk Deinosuchus ini juga sangat detail. Dan ini realistis sekali, untuk sculptnya juga dia benar-benar menakjubkan ya. Jadi seperti ini kira-kira untuk Deinosuchus. Dan juga saya ada satu figur lawas dari Papo, yaitu Papo Caprosuchus. Ya ini udah pasti kecil ya. Kalau Papo figurnya itu dia memang tidak terlalu besar dan secara sculpt memang standar sih. Ya kalau dibandingkan dengan rebor. Dan ini yang membedakan adalah untuk detail di giginya. Ya kita bisa lihat detail gigi Papo ini menyatu dengan moldingnya. Jadi sehingga dia cuma bisa diberikan paint job dengan warna putih aja ini ya. Sedangkan untuk rebor itu dia giginya itu dia lebih realistis karena sculptnya ini sendiri-sendiri. Jadi warnanya ini lebih looks real ya untuk warnanya. Tuh, ya. Jadi bedanya di situ. Dan untuk detail Papo Caprosuchus seperti ini. Main aja teman-teman mungkin udah pada tahu karena Papo ini kan merek lawas ya. Sebelum ada yang lain-lain, awalnya semua dari Papo ya. Ya, itu untuk perbandingannya. Oke, jadi sekian review kita kali ini dari rebor Sarcosuchus. Kalau teman-teman suka video ini, mohon dukungannya dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.